Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Widi Andriansyah, NPM 20110102029, Adisti Margianing Putri, NPM 20110102044, Hasna Latifunisa, NPM 20110102069, dan Aslina Kenita Restu, NPM 20110102076. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. Materialitas dan risiko audit merupakan konsep objek laporan keuangan, mempengaruhi penerapan standar auditing khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Apa itu materialitas? Materialitas adalah besarnya saji yang mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Standar audit seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam 1. Perencanaan audit, dan yang kedua yaitu pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan dapat disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Berkaitan dengan pertimbangan mengenai materialitas, auditor harus mempertimbangkan yang pertama yaitu ukuran dan karakteristik suatu usaha. Kedua, kondisi yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang ketiga, informasi yang diperlukan pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Materialitas tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum suatu laporan keuangan untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Beberapa tingkat materialitas berkaitan dengan laporan keuangan. Yang pertama, laporan rugi laba yang materialitas berhubungan dengan total pendapatan laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Yang kedua, derajat materialitas didasarkan total aktiva lancar, modal kerja, serta ekuitas pemegang saham. Pertimbangan materialitas meliputi pertimbangan kuantitatif atau tidak material dan pertimbangan kualitatif atau material. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun atau tolerable misstatement adalah salah satu maksimum dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material. Salah saji yang ada dalam akun dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama salah saji yang dikenal atau no misstatement, dan yang kedua kemungkinan salah saji atau likely misstatement. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Selama pelaksanaan audit, tingkat materialitas berubah-ubah karena kondisi yang mempengaruhi perusahaan tersebut, dan tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada tingkat materialitas tingkat laporan keuangan dan materialitas tingkat saldo akun. Pengalokasian materialitas laporan pada akun. Pengalokasian materialitas laporan keuangan didasarkan pada neraca. Karena setiap salah saji pada laporan rugi laba pasti mempengaruhi neraca. Dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, besar relatif akun. Yang kedua, besar variabel akun. Yang ketiga, pertimbangan profesional. Pertimbangan materialitas oleh auditor. Yang pertama, faktor individu auditor dipengaruhi oleh pengalaman auditor yang bersangkutan. Yang kedua, tingkat pengaruh suatu akun. Besarnya pengaruh suatu akun terhadap laba bersih menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat materialitas audit. Yang ketiga, faktor eksternal perusahaan berupa faktor jenis industri perusahaan auditor dan kondisinya. Yang keempat, faktor kondisi kantor akuntan publik dipengaruhi struktur dari kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit.
Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam auditor tanpa disadari dan tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapat atas laporan keuangan yang mengandung saji material. Hal yang dipertimbangkan dalam risiko audit adalah yang pertama, perencanaan pengevaluasian dalam perancangan program audit. Yang kedua, pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar jika prinsip akuntansi berterima umum. Tipe-tipe risiko audit. Menurut Taylor dan Glaser, tipe risiko audit pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama, risiko tipe 1. Adanya risiko bahwa suatu saldo akun mengandung kesalahan jika digabungkan dengan kesalahan pada saldo akun lain, mengakibatkan laporan keuangan salah saji secara material. Yang kedua, risiko tipe 2. Adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan seperti dalam risiko tipe 1. Komponen risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan. Kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Suatu salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi atau dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungan antar komponen risiko audit dapat dirumuskan dalam suatu model sebagai berikut. AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. Keterangan, AR merupakan risiko audit, IR sama dengan risiko bawaan, CR sama dengan risiko pengendalian, dan DR sama dengan risiko dideteksi. Risiko dideteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Sudut pandang model tersebut dialihkan ke risiko deteksi menjadi DR sama dengan AR dibagi IR dikali CR. Hubungan tingkat keinginan kepastian dengan komponen risiko. Semakin besar atau tinggi tingkat keinginan kepastian, maka semakin rendah risiko audit. Semakin tinggi risiko bawaan dan risiko pengendalian, semakin rendah risiko dideteksi. Demikian hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Matriks komponen risiko. Menurut Kell dan Boynton, beberapa auditor menyatakan risiko secara kualitatif menggunakan matriks tersebut di dalam menentukan tingkat risiko audit tertentu. Ukiran kualitatif dari komponen yang digunakan adalah maksimum, tinggi, moderat rendah, dan sangat rendah. Hubungan resiko audit dengan bukti audit. Resiko audit mempunyai hubungan timbal balik dengan bukti audit. Semakin tinggi resiko audit dan resiko deteksi, semakin sedikit pula bukti audit yang diperlukan. Resiko bawaan dan resiko pengendalian mempunyai hubungan searah dengan kecukupan bukti audit. Semakin tinggi resiko bawaan maupun resiko pengendalian, semakin banyak pula bukti audit yang harus dihimpun oleh auditor. Hubungan timbal balik antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Terdapat hubungan timbal balik antara materialitas dan bukti audit, juga antara resiko audit dan bukti audit. Jika menetapkan resiko audit konstan dan mengurangi tingkat materialitas, maka bukti audit harus ditingkatkan untuk melengkapi. Dengan cara yang sama, jika menetapkan tingkat materialitas konstan dan mengurangi bukti audit, maka resiko audit harus ditingkatkan untuk melengkapi. Atau jika ingin mengurangi resiko audit, dapat melakukan salah satu hal berikut. 1. Menaikkan tingkat materialitas sementara menahan bukti audit konstan. 2. Menaikkan bukti audit sementara menahan tingkat materialitas konstan. Ketiga, membuat kenaikan yang lebih kecil untuk jumlah bukti audit dan tingkat materialitas. Strategi audit pendahuluan. A. Primarily substantive approach. Auditor lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern ke klien. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit yang pertama kali daripada audit atas klien lama. B.
Lower Asset Level of Control Risk Approach. Auditor mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif pada strategi ini. Auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit yang pertama kali atas klien baru. Kecurangan. Menurut ACFE, kecurangan merupakan segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui, dan cara tidak jujur yang lain. Macam-macam kecurangan menurut SAS nomor 2, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, mengungkapkan setidaknya terdapat dua macam fraud, yaitu fraudulent financial reporting dan misappropriation of asset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.